karena ini imbasnya, mohon maaf rekan-rekan, karena ini imbasnya ketika kita memeriksa jadwal pembelajaran mereka menentukan shift ya. Ketika jumlah siswanya untuk MI misalkan ada yang 30 atau ada yang 40, maka memungkinkan shift-nya itu tidak 2 shift, mengharuskan shift bagi siswa yang ada yang 40, ada yang 45 begitu. Arahnya ke sana. Ketika kita membimbing ketika dalam pengaturan jadwal gitu. Pembuatan shift-nya gitu. Kalau kita sudah ada standar maksimalnya 15, maka kita arahkan sekolah-sekolah kita untuk membuat shift-nya itu sesuai dengan 15 siswa satu shift-nya, kemudian shift berikutnya 15 siswa lagi. Kalau kita sudah ada standar jumlah siswa yang kita sepakati. Atur nuhun gitu. Kalau lihat dari SKB Pak Tob ya, untuk RA maksimal 5, untuk yang MI 18 gitu. Jadi saya kalau memang ya, kan jadi ada yang kurang dari itu tetap mengacu kepada SKB 4 Menteri. Suaranya Pak Kasih saya. Halo, tes. Ya, makasih, lanjut. Nah, jadi tentunya untuk mengacu kepada patokan yang akan kita ambil, ya kita harus mengacu kepada SKB yang 4 Menteri tersebut. Nah, kalau ternyata dari SKB itu masih kayaknya ada yang longgar, ada yang lain, kita kan harus melihat juga kondisi di lapangan, di ruangan, dan juga rekomendasi dari satuan gugus tugas setempat juga kan gitu harus diikut. Tapi yang jelas patokannya adalah dari SKB 4 Menteri. Tapi ini Pak Kasih punten tadi saya yang Pak Tob ini tentang rombel, itu tentang shift. Tadi untuk menentukan shift itu sedangkan di sini kan harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan. Kalau ada yang shift itu kan harus ada jeda untuk disinfektan. Kalau misalnya tadi sampai 3 shift, apakah itu tidak menyalahi tentang mengutamakan kesehatan dan keselamatan? Nah, itu juga mungkin kita harus ada kesepahaman ini boleh hanya sampai untuk RA ini hanya sampai 2 shift. Nah, untuk MTSMA karena mereka lebih ini misalnya boleh sampai 3 shift itu bagaimana Pak Kasih supaya kita istilahnya tidak yang ini terutama untuk jenjang RAN ya sampai kalau misalnya tadi 7.30 ditambah 2 jam berarti 9.30. Jeda setengah jam untuk disinfektan dulu misalnya, terus masuk lagi adalah jam 10 sampai jam 12 itu hanya sampai jam 12 gitu. Kalau misalnya nanti ditambah lagi setengah jam, anak yang shift ketiga masuk setengah 1 itu kan sampai panjang itu dikhawatirkan anak yang masuk setengah 1 itu tadi kesehatannya gitu karena beda lagi pembelajaran di pagi hari dengan pembelajaran di siang gitu. Ya makanya ada kesepakatan saja di kita mau untuk ini diperbolehkan untuk RA ini misalnya hanya 2 shift, untuk MTS mungkin ada pertimbangan kondisi fisik anak-anaknya itu. Saya mohon ini Bu Nun, kalau di SIP, kalau di MI, di SIP itu kenyama riskannya ke guru, kasihan capek. Sama Bunya gitu. Satu rumbel itu 1 kali aja, sebab kasihan mereka juga harus jaga kesehatan untuk bulan-bulan sekarang. Biarkan aja dulu. Kalau 2 shift 3 shift itu guru lebih capek berarti guru mah tuluy-tuluyan ngajar eta kan kalau di MTS di MA mah beda guru. Kalau di MI mah kan gurunya eta keneh karunya tuh. Enggak punya ini tadi ada bisa jadi shift pertama itu kelas 1A 1 kelas yang siangnya 1B 1 gitu kalau misalnya ada jenjang yang seperti itu gitu. Kalau di saya mah karena kurang ada yang kalau gurunya 2 mah ya memang enggak apa-apa kalau 2 kelas. Ya Bunya karena di saya mah ada yang ukurannya kecil jadi begini kelas 1 umpamanya hari Senin, Selasa untuk kelas 2-nya gitu ya. Jadi begitu jadi kebagian 3 hari. Ya.
Jadi ulah dugika dipulkeun genep hari, apalagi yang 2 sip 3 sip budak sararehat guru nu tumbang. Ya, baik untuk sip tentunya harus dipertimbangkan juga kesehatan dan keselamatan para pendidiknya juga, jangan sampai capek bolak-balik di nasib sampai itu barijeng tiap hari kan gitu. Nah tentunya nanti akan ada satu gambaran di satuan pendidikan apakah nanti yang di SIP itu maksimal 2 SIP untuk yang RA, yang lainnya bisa mengikuti. Tapi yang gurunya tentunya harus bisa juga diatur jangan sampai kecapean pada saat pembelajaran. Jadi teknis untuk bisa mengatur keadaan itu nanti bisa dilihat dari kondisi di satuan pendidikan setempat gitu. Mana ini yang bisa jadi pada saat kita menyusun jadwal di mapping ya kita harus pertimbangkan tingkat repotnya guru untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Jadi tentunya untuk SIP dan juga untuk pembagian jadwal dan juga dengan jumlah guru yang ada serta jumlah siswa yang ada itu harus betul-betul matang dalam penyusunan penjadwalannya kan. Itu tentang SIP, yang lainnya silakan. Gini Pak Kasih, ini juga harus dipertimbangkan karena semua harus mendapatkan pelayanan, baik yang kalau misalnya tadi yang sampaikan Bunia, misalnya kelompok ini PTMT, yang ini berarti yang kelompok ada mohon maaf, misalnya satu kelas dibagi 2 kelompok. Nah, kelompok 1 misalnya PTMT, berarti kelompok yang satunya lagi dari itu juga kadang-kadang guru juga kerepotan harus menyiapkan dua teknik gitu ya. 2 teknik, ada tatap muka, ada daring gitu. Itu juga ya makanya kadang-kadang ada sekolah yang memang akhirnya memilah dan memilih ya sudah dua-duanya tatap muka kedua kelompok itu dengan SIP yang tadi. Jadi enggak Bu Nunun, yang satu mah diberi tugas aja pas hari ini misalkan jadwalnya teh gini, nih ama menyuruhnya jadwalnya teh kan ayeuna mah usum ganjil genap. Jadi jadwal naon ganjil genap nah. Eta mah ka kota atuh. Ganjil genap. Ka Cipatat mah mungkin ganjil genap. Ganjil genap, sebab kalau enggak ganjil genap makan osok kita diabsen nu AA sadayana nu BB sadayana, makanya dipilihnya teh siswanya juga ganjil genap di absennya. Nah, jadi kalau misalkan yang ganjil sekarang masuk Senin, untuk yang ini itu diberinya teh pelajarannya teh untuk dengan besoknya. Jadi tidak ada daring dengan ini si guru teh mau capek dan dapat menginikan kesempatan. Jadi tetap 2 harian itu teh 1 kalimat teh gitu. Jadi guru tidak ada daring dengan ada tetap muka, semuanya tetap muka. Itu nih mah nyuruhna. Ya silakan. Ya itu mah kan teknik mungkin. Pak Korwas MI-na terus ayah hadir ayeuna. Aya Pak. Aya Pak hadir. Oh iya Pak Korwas. Punten kita ngojo uah uwi ka handap. Punten di abi aya tamu Pak Camat Cililin ka Bumi. Calon kades Pak Jokowi sanes. Pak Jokowi tak cenah telepon deui Pak Korwas. Kepala-kepala MI sadana sumping ka Pak Camat. Nah, teh hasil obrolan sareng Pak Camat untuk wilayah Cililin khususnya moal dipersulit asal ada rekom ti Kemenag titik gitu Pak Indra. Mantap atuh. Juara ya Mas ayeuna sareng Pak Camatna tuh kedah nyambung itu. Atuh ditonyok camat nangge. Beda galak Ditonyok ku kumis sih kan. Aya ka Bumi mete janten abdi uah uih di handap gitu. Wih, naruhnya nak jalak suren mete. Atuh ngarampo. Da. Aya manuk di Sinangkarta, da. Kadang Aya Pak Hendra. ya mangga Pak ya diputuskan anu tadi nah atas biasa di ya kan poin pertama tentang SIP kegiatan.
Pak Kasih terkait RAMI tadi penten sabara usulan di para pengawas MI sareng pengawas RA. Jadi usulannya tadi Pak Tobroni supaya lebih gampang untuk menghitung bagaimana kalau misalkan dari tadi jumlah siswanya ada 28, berarti satu shiftnya 14 orang, Pak. Kemudian yang RA jika 15 siswa, 33%-nya itu 5 orang siswa. Kemudian terkait nanti teknis supaya gurunya tidak capek, itu teknisnya mungkin nanti diserahkan ke madrasah, tapi ada beberapa usul dari pengawas. Misalkan yang luringnya itu diberi tugas untuk 2 hari supaya tidak ada tugas daring atau dengan teknis yang lainnya. Itu mungkin Pak Kasih. Ya. Beberapa masukan dari para pengawas MI dan RA. Bapak kan dasar HP. HP. Baik Bapak dan Ibu yang tadi disampaikan tentang jumlah siswa baik MI maupun RA, apa yang tadi diusulkan itu dijadikan bahan dan rujukan bagi kita dan juga untuk penjadwalan bagi yang dibagi shift itu mohon untuk diatur dalam distribusi bagi gurunya juga, jangan sampai jadi capek full di seharian. Jadi nanti penjadwalan di madrasah itu harus betul-betul matang, jangan sampai ada repot di akhirnya. Itu ada pertanyaan Pak Kasih? Mangga. Boleh saya Pak? Terima kasih. Angge pengawas MTSMA ngantosana sekedapnya MI heula ieu nu tahun. Biasa hari mulai kali RA mah sok ieu kan. RA apanya MI? Kusum RA ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Pak Kasih, kebetulan di saya ada beberapa guru yang sampai saat ini belum divaksin. Karena berbagai hal, ada yang habis operasi, ada yang saat ini sakit, begitu. Kemudian juga ada yang waktu itu lagi hamil menyusui kan tidak boleh ya waktu itu. Namun sekarang dari Puskesmas belum ada penjadwalan untuk vaksin. Bagi guru yang belum divaksin berarti dia kan tidak boleh tatap muka ya. Nah, mungkin juga kita harus kesepakatan bersama untuk guru-guru yang seperti itu kan nggak mungkin umpamanya anak kelas 1 gurunya belum divaksin atau mungkin usia yang di atas 50 gitu kan. Nah, kemudian itu tekniknya seperti apa? Kemudian bagi guru-guru yang seperti itu kan tidak mungkin anaknya hari ini umpamanya yang lain ada yang sudah tatap muka karena gurunya tidak tatap muka, apakah selamanya anak kelas itu tidak? Nah, itu seperti apa Pak Kasih teknisnya? Nah, kalau ini kan emang sudah Bu? Iya. Ya, jadi ketentuan tentang vaksin bagi guru dan tenaga kependidikan itu menjadi syarat di dalam pelaksanaan tatap muka. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaannya makanya harus ada daftar inventarisir mana yang sudah dan mana yang belum serta mana yang ditangguhkan gitu. Nah, bagi yang sudah itu tentunya harus sudah siap melaksanakan, dan bagi yang belum ditangguhkan gitu ya. Berarti kan itu sebetulnya itu sudah ada jadwal, sudah ada pelaksanaan, tetapi karena faktor lain itu jadi tidak dilaksanakan. Kecuali bagi yang belum sama sekali, nah ini yang harus ada penjelasan alasan kenapa yang belumnya. Syukur-syukur kalau yang belumnya itu sudah terdaftar tapi belum ada panggilan dari pihak puskesmasnya ataupun kesehatan. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi nanti pada saat kita mengusulkan ke gugus tugas bahwa kita belum yang belum dan yang sudah itu berapa persen, nanti kita sampaikan di sana. Nah, bagi yang sudah ya tentu itu harus bisa memaksimalkan dalam pembelajaran. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah guru nasa gitu-gitu, nah cari vaksin gitu itu.
Atau guruna aya opat 2 divaksin 2 acan, eta no ieu itu Nah, jadi justru itu Pak Kasih ada Nah. yang seperti itu. Jadi kan umpamanya yang 3 kelas, umpamanya kalau guru ada 6 nih, ada 2 yang tidak divaksin karena ditangguhkan atau umpamanya ada surat keterangan dari dokter. Masa yang kelas 1, 2, 3 boleh tatap muka, yang ini tidak tetap muka? Mungkin begitu yang ditakutkan. Pasti kenapa kalau yang ini boleh masuk, kali ini enggak, begitu. Nah, itu Pak Kasih, eta mah kudu istihara atau gitu. Nah, tapi intinya lamun dari sisi ketentuan dari kami, dari pemerintah, tentunya harus mengacu kepada aturan yang berlaku bahwa itu harus wajib divaksin. Tapi untuk teknis di lapangan ya mungkin itu malah aya hal-hal yang tidak boleh disampaikan ke pihak Kementerian Agama, tetapi ya komunikasi dengan pihak-pihak tertentu yang bisa ditentukan, kan itu ya nanti yang bisa menentukan ini bisa direkomendasi dan tidaknya adalah ada di satuan gugus tugas setempat kan gitu. Oh, begini Pak, ini masukan apunten Kabukulsum. Ya. Kan di situ ada keterangan bagi guru yang punya penyakit komorbid ya. Komorbid. Kemudian bagi guru yang menyusui dan lain sebagainya, di situ ada keterangan. Baik itu komorbid, punya penyakit jantung dan lain sebagainya, itu ada keterangan dari dokter tidak bisa divaksin. Kemudian ada lagi guru yang pada waktu akan divaksin, guru tersebut kena penyakit corona, yaitu otomatis menunggu 3 bulan itu Pak Kasih. Di situ ada keterangan juga. Jadi walaupun aturan dari pemerintah bahwa untuk pelaksanaan PTMT ini harus guru yang sudah divaksin, tapi itu tidak menjadi dasar karena ada keterangan guru tersebut, apalagi menyusui dan lain sebagainya, itu masih ada keterangan. Artinya lanjut saja, itu tidak usah menunggu divaksin dan lain sebagainya sambil menunggu nanti bisa divaksin dan lain sebagainya, maka tetap saja tatap muka dilaksanakan. Nah, itu Pak Korwas. Cerdas. Tentunya yang di lapangan yang lebih tahu kan gitu. Dari toka dia nu kitu mah atuh Pak Yunten kan aya keterangan pokok Iya, gitu. betul Pak. Cuman takut dihongkeun di mana di sekolah ayeuna urang tatap muka ternyata ada gurunya. Ya justru kan ada keterangan pada waktu itu kan sedang menyusui guru tersebut, kan itu ada keterangan. Kemudian ketika pada waktu divaksin kan di tempat di tiap wilayah juga hampir tidak semua guru di lembaga itu ada yang divaksin semua. Ada juga yang divaksin semua. Alasannya karena itu tadi punya penyakit komorbid, kemudian sedang menyusui dan itu kalau di saya ada keterangan resmi yang diusulkan, yang disampaikan ke gugus tugas di tingkat kecamatan. Nah, ketika Pak Inten disampaikan alasannya jelas bahwa guru tersebut sedang menyusui, maka tidak ada permasalahan, pihak gugus tugas juga memberikan izin dengan catatan ketika waktu sudah memungkinkan untuk divaksin, maka guru tersebut divaksin kembali. Begitu. Oke. Pak Korwas tos menyusui Pak Korwas. Pak Korwas menyusu. Iya, aman. Ya kan ini tadi Kemenag kita harus sama. Dilanjut dulu kalau Pak Korwas, kalau dilanjut dulu memang Pak semuanya Korwasnya. itu sudah sepakat seperti itu ya nggak apa-apa, asal jangan sampai di sini begini di situ begitu. Kalau memang udah ada kesepakatan semua baik yang divaksin ataupun tidak divaksin semua guru tatap muka begitu. Enggak, maksudnya begini Bu Kulsum udah ke kecamatan belum dan udah bahwa guru tersebut itu sudah disampaikan ke gugus tugas. Sudah. Oh, sudah. Terus kata gugus tugas bagaimana? Justru ini saya pingin ada kebersamaan dari yang lain begitu. Kalau memang ini berarti kalau begitu tergantung kepada gugus tugas, kesepakatannya kan tinggal itu. Iya, betul. Kalau begitu kesepakatannya
untuk guru yang belum divaksin atau karena ada hambatan, itu keputusannya ada di gugus tugas, begitu kan? Iya, Ya, udah. Bu, gitu. Jadi intinya secara ketentuan itu wajib bahwa semua GTK itu harus divaksin. Tetapi kan di sana ada beberapa tahapan dan juga ada yang bisa dan yang ditunda dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita membuat di dalam edaran pun harus membuat daftar yang sudah belum dan yang ditangguhkan. Nah, hal-hal itu nanti disampaikan kepada tim gugus tugas tempat, nanti yang akan menentukan masuk dan tidak dan juga itu nanti dari gugus tugas juga akan ada pemberitahuan untuk bisa. Jadi kita ikuti ketentuan yang berlaku tentang semua wajib vaksin, tapi apabila nanti di satuan gugus tugas ada kebijakan lain itu nanti yang akan menentukannya. Itu untuk vaksin. Baik pelaksanaan Ya, lanjut yang lainnya. MI masih ada permasalahan MI ada. Ada Pak, ada ya lagi. Ada. Ya mah ada satu MI. Semua gurunya tidak divaksin. Eta mah geus backlist. Nah, langsung dijawab tinggal itu eta mah. Ya, yang lain kuping kumaha Bunia? Bunia sing tarik atau Bunia tekan kuping. Tarik Satu MI. Sebatkeun MI na atau sebatkeun. MI mana? Buah-buah tetangga sudah eta. Tetangga si Ayi. Jadi Tetanggi Pak Romi. Pak Rominya. Ya. Oh, itu alim divaksin sedayana Pak atau jadi udah diberinya ari maksamada tetiasa, tapi udah diberi bahwa ini harus MI Fatimah Al-Hajiri semua gurunya divaksin. Hewan dakwah eta mah. Hewan dakwah eta mah. Tapi terus ka Parahmat tah. Ya berarti sina daring, beureunan nu kitu mah. Konsultasina ka Parahmat. Solusinya tak daring terus waya untung saya gitu mah. Solusinya yang tidak divaksin daring terus gitu. Enggak, justru mereka itu masuk paling dulu. Cara ini. Ngawasna ieu mah. Awasna bagus. Ya, yang takutnya ada yang monitoring dari dinas lain yang akhirnya teh ngecap Kemenag seperti gitu. Kan yang di kota. Nah, jadi paling terkait vaksin Bapak Ibu nu tadi didoikeun ku Pak Korwas MI. Jadi sesuai edaran dari Sekda itu kan madrasah mempunyai kewajiban melakukan pemetaan mana yang guru sudah divaksin, mana guru yang belum divaksin, mana guru yang memang belum memungkinkan untuk divaksin karena itu hamil, komorbid atau yang lainnya. Karena saya kira kalau menyusui itu aman Pak untuk divaksin. Ini pengalaman pribadi, istri saya saat bayi 2 bulan divaksin juga itu aman, tidak, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada kejadian apa-apa ke ibunya dan ke bayinya, juga ke bapaknya. Jadi aman. Nah, jadi untuk yang tadi yang terkait vaksin, tadi yang Pak Korwa sampaikan, supaya nanti kan bola panasnya tidak ada di para pengawas. Jadi si pemetaan itu dikoordinasikan dengan pihak Satgas Kecamatan, nanti biarkan merekalah yang menjawab diizinkan atau tidak, gitunya Pak Korwas. Betul. Nah, jadi tugas kita itu, tugas pengawas itu supaya mendampingi pihak madrasah melakukan pemetaan tadi yang guru sudah divaksin, guru yang belum, guru yang tidak memungkinkan. Kemudian kita dampingi MI itu berkoordinasi dengan pihak Satgas Kecamatan dan nanti diizinkan tidaknya nanti Satgas Kecamatan lah yang akan menjawab. Jadi diizinkan tidak nama sanes urusan urang panginten itu sesuai edaran, kita hanya melakukan sampai pemetaan, mendampingi pihak madrasah untuk mengajukan izin ke gugus tugas. Jadi ketika nanti ternyata di lapangan ada MI yang belum diizinkan tatap muka, ketika ada masalah, ya Pak Kepala kan pesan kalau kita koordinasi, bagusnya minimal
zaman sahur pakai-pakan zaman ria gitu. Jadi ketika orang koordinasi itu ada foto kita sudah sedang koordinasi. Jadi ketika ada apa-apa ini kita udah bergerak untuk berkoordinasi dengan pihak gugus tugas. Mungkin itu yang tadi saya mempertegas jawaban dari Pak Korwas MI. Betul Pak Ayi. Pak Kasih kan waktu tugas kita pengawas itu adalah menginventarisir ada berapa banyak guru yang belum divaksin kan seperti itu. Dan saya udah diinventarisir ini di Kecamatan Cililin. Guru-guru yang belum divaksin dengan alasan tadi komorbid dan lain sebagainya itu kurang lebih ada 8 Pak sewilayah Kecamatan Cililin. Nah ini sudah diinventarisir itu diserahkan ke mana Pak Kasih? Kalau untuk data tersebut kan sekarang di surat edaran juga itu direkap untuk datanya yang sudah, yang belum dan yang ditunda kan gitu. Nanti itu datanya direkap dibawa ke sana. Ya, supaya ada kejelasan. Pada waktu Jum kemarin itu kan kata Pak Gemenag, satu pengawas itu akan ketika akan koordinasi ke tingkat kecamatan akan diberi tugas. Yang kedua segera para pengawas itu menginventarisir data guru yang belum divaksin dan segera serahkan ke Kemenagan pada waktu itu seperti itu. Betul ya? Nah, ini ya. Nah, nggak tahu ini para pengawas yang lain sudah menginventarisir atau belum. Kalau saya udah di kecamatan sudah, itu juga sudah. Nah, intinya untuk data yang sudah dan yang belum divaksin itu data rutin kami kemarin itu ada permintaan dari pusat dari Kanwil juga. Itu datanya sudah disampaikan dan juga dari para madrasah yang ada langsung disampaikan, juga ada yang online. Dan bagi data yang ada di para pengawas, kalau sudah ada ya silakan dikirimkan saja ke Kemenag. Tetapi yang lebih urgen yang sekarang adalah data yang itu juga bisa dijadikan lampiran untuk kelengkapan persyaratan izin tatap muka tersebut, karena di edaran juga harus ada daftar yang sudah, belum dan yang ditunda untuk vaksinnya. Makanya bagi yang di SMI dan RA itu nanti sampai tingkat kecamatan, bagi yang sanawiyah aliyah itu nanti masuk ke tingkat kabupaten untuk persyaratannya. Itu Pak Korwas. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Kasih, terima kasih Bapak Ibu, khususnya para pengawas MI dan RA. Mudah-mudahan ketika nanti ada RA atau MI yang konfirmasi baik itu ke para pengawas Bina ataupun ke seksi Penmad, kita bisa minimal inti jawabannya sama, meskipun mungkin cara penyampaiannya akan berbeda, tapi intinya diharapkan sama. Cuman satu pengalaman pribadi saya sendiri khusus untuk RA dan juga MI yang kelas rendah, ini yang perlu dipertegas juga ke para kepala MI-nya sendiri adalah terkait pembinaan terhadap para orang tua siswa, Bapak Ibu. Karena memang dikhawatirkan ya siswanya rapi, siswa jaga jarak, siswanya pakai masker, tapi ibu-ibunya nongkrong di warung dekat madrasah. Dan sampai nanti kalau ada tim gugus tugas kan yang repot pihak madrasah sendiri. Mungkin itu yang perlu disampaikan para pengawas juga terkait edukasi madrasah ke pihak orang tua, khususnya untuk orang tua RA dan orang tua MI kelas 1, 2, 3, supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kemudian kami lanjut ke sesi mungkin dari MTS, ada masukan atau pertanyaan yang perlu kita diskusikan, supaya nanti kita bisa mendapatkan suatu inti jawaban yang sama akan disampaikan oleh para pengawas Bina MTS maupun JFT, JFU di seksi Penmad ketika ada yang konfirmasi. Bangga dari para pengawas MTS, itu Bu Abdi Bade Naros. Bangga. Naros deui aja itu. Bade Narosan. Bade Narosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, yang pertama tadi kan apa kata Pak Kepala Kemenag ya,
segala persyaratan yang sudah dikumpulkan oleh pihak MTS itu dikumpulkan ya kepada pengawas gitu. Lalu dari pengawas diserahkan ke Penmad untuk diverifikasi dan dikawal langsung untuk secara kolektif untuk rekomendasinya ke tim Satgas Kabupaten gitu. Nah, yang saya tanyakan, apakah sebelum keluar rekomendasi dari Satgas Kabupaten ada verifikasi kembali ke sekolah atau tidak gitu ya? Terus yang kedua, di dalam surat edaran dari surat edaran dari Pemda KBB itu kan sekolah durasi waktunya itu kan 120 menit gitu. Ini ada yang bertanya yang akan saya sampaikan di sini, apakah boleh sebuah madrasah jadi waktunya itu 3,5 jam dalam satu hari gitu ya, pembelajarannya untuk siswa, sedangkan di aturan kan itu maksimal 1 jam 120 menit 2 jam 2 jam maaf 120 menit. Bolehkah siswa dijadwalkan 3 jam gitu? Terus kalaupun tidak menyalahi dari aturan ketentuan yang maksimal 2 jam itu, kalaupun boleh akan dilanjutkan penjadwalan itu. Terus kalaupun tidak harus sesuai 2 jam saja gitu ya. Bolehkah? Jadi nanti akan diatur per sesi gitu. Jadi di sesi pertama masuk 2 jam, lanjutkan sesi kedua 2 jam. Dan 4 hari akan melaksanakan secara tatap muka dari Senin sampai Kamis. Di hari Jumatnya tidak ada tatap muka, tetapi dilaksanakan secara daring gitu untuk keseluruhan. Boleh tidak seperti itu? Gitu. Mungkin itu yang saya tanyakan. Sakrik Pak Bu Pengawas, itu yang tadi sesi pertama 2 jam, sesi kedua 2 jam. Itu siswanya ganti atau siswanya tetap? Beda. Ya. Pak Kasih ada pertanyaan dari Bu Pengawas MTS, apakah boleh madrasah itu sampai 3,5 jam per harinya, atau memang tetap harus sesuai ketentuan itu maksimal 2 kali 60 menit? Itu mungkin Pak. Baik Bapak Ibu yang tadi menyampaikan tentang apakah boleh belajarnya itu lebih dari 2 jam, jadi 120 menit. Hal ini tentunya karena ini sudah diatur di dalam ketentuan yang ada dari surat edaran, maka kita semua harus bisa mengikuti aturan yang berlaku dari surat edaran tersebut. Nah, untuk bisa melihat bahwa di dalam rombongan belajar pengaturan penjadwalan itu adalah di dalam aturan itu maksimal 120 menit per belajar itu untuk dilaksanakannya kan itu. Nah, itu kan maksimalnya kan itunya. Nah, jadi kalau saya gambarkan kalau itu sudah maksimal ya kita mungkin tidak boleh bisa mengikuti keinginan dari permintaan dari madrasah karena ini aturan di sini sudah ditetapkan oleh pihak bupati. Itu yang kemarin pada saat diskusi itu yang saya gambarkan. Silakan Bu Nun tambahkan atau Pak Dede karena pada saat penjadwalan 120 menit itu memang agak rada alot panjang. Agak alot itu memang. Ya, nambahkan sadek-sadeknya Bu Nunnya Pak Kasih siapunten ya. Epa ya dan lain-lain yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan itu ya, dengan durasi kemarin itu sempat alot itu karena memang menjaga dari lamanya, durasi lamanya siswa kita ada di madrasah atau di sekolah gitu, sehingga memang itu dibatasi dan mungkin ini waktunya ya pada masa PTMT ini gitu ya, PTMT ini mungkin setelah 2 bulan mungkin ada perkembangan lain. Jadi hemat saya mungkin karena kemarin cukup lama tetap acuannya ke sana.
barangkali itu tambahan yang barusan ya. Adapun tentang sesi Pak Kasih Punten, ini memang harapannya idealnya seperti itu. Jadi kalau ada rombel misalkan 3 rombel untuk MTS, karena di sesi dengan jumlah siswa yang full misalkan ya, sesuai dengan aturan 32, otomatis jadi rombelnya jadi 6, artinya 2 sesi. Hanya mungkin ini jadi bahan pertimbangan saya secara pribadi. Kemarin ketika ANBK, ini puntennya sekantenan ya laporan Pak Kasih, ketika ANBK Pak Romi, Pak Anjah ya, Pak Hendra, kan ada yang jadwal jam 1 ya, jam 1, setengah 1 ada ya jadwalnya. Ketika simulasinya punten dari jam 7 itu udah hadir siswa itu udah hadir jam setengah 8 dari sesi awal itu yang jam 8 ditaros ku kepala ku guru nate ada di bumi oge cenah teh aya ieu cenah naon maning we ka sakola cenah kitu. Artinya abdi memperkirakan ketika ada sesi kedua bisa saja hadir di sesi ke-1 itu ya. Jadi atau mungkin yang sudah sesi pertama selesai itu ada kemungkinan pada berkumpul meskipun tidak di lingkungan kelas, mungkin di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Itu yang jadi khawatir ketika kita menerapkan sesi ya. Meskipun memang harapannya 2 jam itu untuk kemungkinan ada sesi kedua atau berikutnya. Nah, jadi sebetulnya di binaan mungkin saya ada semacam itu ya, kekhawatiran untuk sesi itu. Sehingga dari obrolan saya tadi dengan rekan di madrasah yang sudah memiliki surat dari kecamatan rekomendasi, kemungkinan akan menerapkan di awal-awal ini ya sistem combine lah atau blended atau apa gitu. Jadi tetap ada daring, ada luring. Jadi yang tetap tidak dipakai sesi, hanya ada yang hari ini belajar tatap muka, di hari yang lain daring, dan yang lainnya gitu. Jadi itu untuk sesi ya. Mungkin ya tambahannya itu mungkin mohon pertimbangan Pak Kasih dan rekan-rekan di Subjekbu juga dan rekan-rekan pengawas yang lain. Nah, mungkin ada sedikit ini Pak Kasih ketika saya ke ini juga ke binaan, ini protokol kesehatannya seperti banner, spanduk dan lain-lain memang agak nampak gitu ya. Hanya mungkin yang kurang itu SOP ya, SOP-nya. Jadi ketika kalau ada pintu 2 dari mana masuknya siswa itu ya ke sekolah dan keluarnya dari mana, kemudian jam masuknya, kemudian misalkan duduk dan lain-lainnya. Memang sosialisasi itu ada yang sampai, ada yang tidak ke siswa dan ke orang tua. Tapi secara dokumentatif itu ya, ini SOP-nya itu banyak yang belum digambarkan. Saya mohon ini perhatian kita ya, bahwa salah satu backup dari ada rekan atau dari sagedengen kita yang bertanya gitu ya, nah mungkin kita bisa menyampaikannya melalui SOP, misalkan aturan-aturan termasuk cara masuk, cara belajar, jam pulang dan lain-lain, dan di sana juga ada jadwal. Ini mungkin masukan atau nanti usul gimana Pak Kasih tentang itu. Aturnya sementawis gitu teras 11 MTS itu ada beberapa madrasah yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dari camat, baik itu ada yang langsung hadir ya ke ini ataupun tidak, ada yang dari desa aja gitu ikan air, tapi intinya ada yang sudah mendapatkan rekom dari kecamatan. Nah, yang tadi Pak Korwas MI juga sampaikan tentang data baik yang nanti akan diverifikasi bersama-sama oleh pihak dari Pak Kasih ya, dari Penmat. Nah, ini sebetulnya saya karena kebetulan ya untuk MTS dan saya, semua data-data itu memang ditampungnya, termasuk yang data sudah divaksin atau tidak itu di KKM gitu Pak Kasih ya. Karena memang satu KKM ya wilayahnya. Jadi data-data tersebut ada di, saya nunggu jadwal dari pihak Penmat. Jadi untuk pengusulan ke pihak Kemenag. Nah, sekarang ditampung aja masing-masing lembaga. Seperti nanti kalau ada jadwal, maka KKM ini akan
Silahkan ini baru kita dikumpulkan. Sementara sekarang mah ditampung aja gitu, hanya diarsipkan aja. Dan memang kan tentang kom ya dimasukkan ke kecamatan, yang aslinya itu disampaikan ke kecamatan. Jadi yang di bawah hasil dari kecamatan, yang dari desanya itu Pak Kasih tentang sesi, tentang durasi, dan tentang SOP. Aturun. Waalaikumsalam. Baik Pak Orwas sama Pak Haji Dede, terkait dengan SOP, durasi, dan juga data verifikasi yang akan dibawa ke kemenakan gitu ya. Nah ini tentunya dan juga bisa jelas ya, yang tadi disampaikan saya setuju sekali untuk bisa ditayangkan, terbaca oleh semua orang. Jadi nanti SOP masuknya kemana, keluarnya kemana, arahnya kemana, dan itu harus bisa diketahui, terpampang, dan juga bisa terbaca oleh setiap orang. Nah terus terkait dengan verifikasi ulang yang tentang data tadi yang ditanyakan oleh Bu Eva, dari awal tentunya akan berat dan akan jadi lama lagi untuk bisa dilaksanakan. Makanya kalau saya boleh gambarkan data yang verifikator, para pengawas, kalau sekarang mau memaksimalkan dan meyakinkan, kita tinggal di cross check, barangkali ada yang sudah display. Data yang sudah lengkap dan sudah siap, tentunya untuk sanawiyah, kalau sekarang masih ada di para kepala madrasahnya. Kalau setiap orang mengirimkan orang, akan terjadi kerumunan di kantor Kemenag, ya tentunya akan kami kemarin sudah menyiapkan skema bahwa untuk pengiriman itu adalah dikelola langsung oleh para KKM. Harus mengawal dari awal, dan sudah bisa dilaksanakan tentunya pengawalan pada saat mengawal rekomendasi ke gugus tugas tempat kecamatan untuk dapat rekomendasinya. Nah, pengiriman ke tingkat Kemenag Kabupaten Bandung Baratnya itu supaya tidak terjadi kerumunan, ya sebaiknya kita skema yang kemarin yang ada di KKM, karena kemarin juga sudah di cancel, sudah memenuhi syarat kelengkapan, sudah ada rekomendasi dari camat setempat itu untuk bisa dikawal. Dan kalau yang ada rekomendasi camat, segera mengusulkan ke gugus tugas. Di KKM pun jangan menunggu semua masuk. Kalau ternyata memang ada yang sudah selesai hari ini, ada 2 atau 3, tepatnya untuk bisa dikirim ke Kemenag agar bisa cepat. Target tanggal 20 itu sudah bisa direalisasikan, dan tanggal 20 itu tidak serta-merta semua bisa langsung melaksanakannya, dan bagi yang belum lengkap, mohon untuk segera dilengkapi syarat dan kelengkapan dari gugus tugas. Itu barangkali pada yang lainnya bisa ditambahkan. Mangga Tinu Sanes diri ayat tambihan MDS. Makasih. Kalau kan itu pembelajaran 6 hari ya, atau tergantung sekolahnya awalnya sebelum COVID 5 hari gitu ya, 5 hari. Nah, pelaksanaan tatap muka sesuai dengan aturan 4 hari,
Terus satu harinya semua dari penjadwalan itu nanti yang madrasah yang menentukan, yang jelas dalam durasi 6 harinya itu berapa hari pun yang akan dipakai, yang berapa hari yang tetap buka, sisanya yang daring itu nanti satuan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Pengawas. Selanjutnya kalau MTS sudah cukup, kita buka sesi untuk yang para pengawas aliyah. Maka bila ada masukan, pertanyaan atau yang perlu kita diskusikan terkait dengan persiapan PTMT untuk madrasah aliyah. Maka ke para pengawas MA. Baik, enggak Pak Korwas. Roboh gitu MA. Saya tuh Pak Korwas. Kita khusus dulu Pak Korwas. Atas pembayunan harus. Mungkin saya mendukung pendapat Pak Kasi. Sebenarnya di wilayah saya itu sudah siap. KKM-nya sudah numpuk ketika di cancel. Karena kobe kamu itu Pak. Nah mungkin kalau besok nggak libur sih besok diantarin, tapi karena besok libur ya mungkin Senin. Jadi mungkin gini kesimpulannya untuk binaan saya yang ada di Ciromplas dan sebagian Cirebon itu ada yang memang sudah diverifikasi oleh puskesmas, ada juga yang belum. Makanya kami prinsip diverifikasi siapa cepat dia dapat. Jadi yang sudah lengkap makanya jajapkan ke KKM, badai 5, badai 4, badai 2. Hanya pertanyaannya kemenak mereka sehatkan gitu ya, gitu kan. Itu pertamanya apakah ke siapa juga ada SOP juga untuk aliyah ke pas siapa. Itu mohon nanti ada kontaknya supaya bisa janjian jam berapa. Memang tidak menginginkan semua kepala kemenang juga numpuk, makanya diambil oleh seorang petugas KKM menyampaikan. Itu aja, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi madrasah yang belum diverifikasi, memang kemarin waktu saya beraudiensi dengan Pak Camat pun, sama siapa banyak, ya tetap mereka harus diverifikasi dulu, kalaupun oleh nggak Pak Camat, oleh petugas puskesmas. Itu pesan beliau itu kemarin ketika audiensi. Nah itu aja mungkin sebagai tambahan kami, bahwa kami minta kontak informasi untuk aliyah ke siapa nanti, untuk MTS ke siapa, petugas di Kemenagnya. Dan saya sepakat dengan Pak Kasi, yang sudah ada berapapun Kemenag, cepat ke KBBK, masa ke Pembakan, supaya Satgasnya betul-betul bisa bergerak. Karena memang sama juga ketika memberikan rekomendasi, itu juga tidak sekaligus semuanya bertahap, tergantung kepala madrasah yang cepat memberikan dokumen yang telah diatur itu. Dan yang terakhir, panggilan Pak Kasi, memang kalau saya objektif, banyak spanduk yang sudah rusak. Banyak, ya karena, aduh itu kenapa rusak lagi, ya harus bikin lagi. Kenapa rusaknya alami memang, kapur dan sebagainya. Kemudian disinfektan sudah habis ya. Kemudian sabun itu harus diadakan lagi. Kan juga itu masalah itu harus streng, harus tegas gitu. Bahwa itu semua SOP harus dalam daftar periksa itu harus ada ketika waktu Satgas ngecek kita tidak kelabakan. Itu mungkin Pak 3 poin yang kami sampaikan untuk aliyah. Mungkin nanti Pak Ahmad Rusidin akan nambahkan, Pak Isma juga akan nambahkan. Dari saya cukup demikian Pak. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Korwas. Tentunya bagi dokumen yang sudah siap, sudah rekomendasi dari camat, kalau kemarin sudah ada ya secepatnya kita kirimkan ke beberapa petugas kami yang akan menampung untuk dokumen tersebut, karena sampai dengan hari kemarin itu masih belum banyak yang dikarenakan kita menunggu edaran terlebih dahulu. Tapi karena sekarang edaran sudah ada dokumen tersebut, yang penting kita masuk ke seksi Pemda, ada pembagian tugas nanti akan dilaksanakan. Dan untuk spanduk tentang prokes, tentunya kalau dari awal izin untuk PTM-nya belum ada, maka kemungkinan itu sudah ada yang rusak, sudah mulai tidak terbaca ataupun yang lainnya.
ya diharapkan para satuan pendidik bisa terbaca mana yang sudah rusak itu segera ditindaklanjuti dan diganti dengan yang baru, karena kita nanti akan kedatangan tamu juga para siswa, apalagi seandainya nanti kita lihat prokesnya saja sudah well misalnya kan gitu. Nah, tetapi itu pun memang karena itu kita sudah melaksanakan tentang prokes itu dari awal. Tapi kalau ternyata itu perlu kita dan hanya 3M, sekarang sudah 5 dan sekarang sudah ada tambah lagi, kita sudah ada vaksin maupun yang lainnya. Nah, kita harus bisa memaksimalkan tentang informasi-informasi prokes tersebut, termasuk juga itu untuk Pak Edwin, terima kasih, dan nanti secepatnya saja mungkin karena hari besok tantenya paling hari Senin yang bisa action untuk bisa pelaksanaan. Terima kasih Pak Edwin. Selanjutnya Pak Ahmad Rosidin, tas raise hand, pilih ayat tambahan pertanyaan atau masukan. Saya turun Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih teman yang saya hormati moderator dan rekan semua. Alhamdulillah ya, mungkin saya bagian yang kedua nih yang mengenai informasi perkembangan persiapan PTPM di Madrasah. Tetap muka terbatas. Ya. Untuk beberapa kondisi, karena kebetulan untuk di MA itu ya kebetulannya ada Pak lintas beberapa kecamatan. Jadi kondisi dari berbagai kecamatan itu beragam. Misalnya diantaranya untuk saya, untuk wilayah Bogor, alhamdulillah Pak, ya saya sudah konfirmasi, pada umumnya sudah pada dapat ya, berkat kerjasama mungkin dengan Pak Jenal, dengan Bu Hajiah Titi. Yang paling terlihat agak susah itu termasuk yang di daerah Padalarang. Yang di Padalarang itu terus terang aja ya, kami dengan Pak Ketua KKM 4 konsultasi ke kecamatan itu sampai yang terakhir kemarin sebelum ada surat edaran, ada sampai menyatakan bahwa camat itu tidak bisa menerbitkan ini kendalanya, Bu. Tidak bisa yang terakhir itu ya, kemarin sebelum ada surat yang edaran ini. Nah memang ada sedikit, jadi ternyata di lapangan itu kondisi camat beda-beda gitu Pak. Nah ini saya mohon ya ada masukan lah dari rekan yang lain ya untuk persiapan pelaksanaan tetap ini mungkin terbatas ini di Padalarang. Karena kedekatannya dengan KBP mungkin Pak ya, termasuk kondisi kota ya. Nah saya rada kewalahan gitu konsultasi nanti. Makasih ya, di Padalarang itu ya mudah-mudahan dari Kemenag nanti bisa ada bantuannya lah ya, supaya untuk bisa yang edaran yang terakhir ini bisa membantu lah untuk lebih kita bisa menjelaskan lagi tentang perizinan atau rekomendasi dari kecamatan. Nah termasuk secara internal juga di madrasah juga ada masalah Pak yang saya tangkap itu. Katanya kan di data emis itu ada menyerang kelas 10, katanya data emisnya itu susah juga katanya, jadi siswa itu kebanyakan mesti datanya di sanawiyah gitu Pak. Makanya dari persiapan kesiapan siswa, nah diantaranya itu ada pengisiannya nggak muncul di emis, katanya masih terdaftar di masih terdaftar di MTS katanya. Nah itu diantaranya yang lainnya mungkin sama dengan intinya gitu. Termasuk Batu Jajar, maaf ya kan Padalarang sebenarnya agak ngembang ya. Termasuk Lembang Pak. Lembang ini saya informasi aja. Laporan terakhir yang ke Lembang itu, nah itu ada 2 madrasah setelah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan itu dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Pak untuk tatap muka. Nah itu ya kita ada kerepotan juga. 2 madrasah di Lembang tuh, MA
persis ya kalau nggak salah ya. Itu ada 2 madrasah yang menurut penilaian dari dinas kesehatan itu dipandang tidak ini Pak, tidak memenuhi syarat untuk tatap muka. Nah itu. Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Pak Presiden terkait dengan beberapa camat di daerah yang berbeda-beda. Nah, tentunya itu sebelum keluarnya surat informasi harus bagaimana camat harus bagaimana, dikarenakan informasi tahunya camat itu harus bisa memberikan rekomendasi setelah akhir dengan Sekda berikut dengan BPBD dan juga ditindakkan itu di Dinas Pendidikan. Nah, sebelumnya dari awal pun dulu dari tim gugus tugas itu sudah perizinan, makanya akan dibagi kewenangan. Oleh karena itu kewenangan yang sekarang dilaksanakan adalah merupakan rancangan dari awal. Nah, jadi mudah-mudahan Sekda dan tentunya Pak Korwas jangan kendor untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan camat tersebut agar bisa memberikan penjelasan, apalagi sekarang kalau kita dari Pak Sekda apabila masih menolak, belum mengatakan tidak bisa memberikan izin, nah itu jelaskan dengan surat edaran dan izin yang diberikan SDMI ke bawah. Nah, bagi yang Sanawiyah dan SMP ke atas itu camat adalah merekomendasikan untuk izin di tingkat kabupaten. Mohon untuk terus berkomunikasi dan memberikan informasi yang jelas. Bisi kurang jelas, kurang lengkap informasinya. Guguruna Kak orang kemudian kasih karena MI gaduh MTS gaduh MA kemudian jadi dari ya informasi tadi Rahmat yang pada larang Pak ya tadi jam kurang lebih jam 1 siang ini sudah beredar WA dari RA Pak. Jadi hasil rapat pleno PTMT antara pemerintah Kecamatan Padalarang dengan para instansi terkait itu Padalarang sudah yang wilayah Padalarang bisa berkoordinasi dengan pihak kecamatan karena yang RA ini juga sudah ada yang dapat Pak ya? Sudah ada yang dapat itu untuk yang bukan maksudnya sudah ada sen dari pihak Kecamatan Padalarang untuk mulai memberikan izin yang MIRA dan juga Rekom yang MTS apa mungkin nanti besok resmi mungkin karena besok libur kecamatannya dengan pihak Kecamatan Padalarang Pak karena info siang tadi di Padalarang sudah siap Pak, terkait untuk memberikan izin atau rekom sesuai dengan jenjang kewenangan. Ya aduh hatunun pisan Pak dokter ya. Terus Pak Kasih yang ini Pak Kasih yang Lembang gimana Pak Kasih itu yang kasus Lembang itu karena ada di wilayah KK4 yang Lembang yang 2 madrasah yang terakhir itu tidak layak. Nah ini sudah masalah gimana? Nah itu harus cek terlebih dahulu menentukan tidak layak itu dari sisi mana. Nah akan banyak faktor yang menentukan kelengkapan persyaratan ataupun sarana itu fluktuatif. Apabila kemarin itu tidak layak, nah ada kekurangan hand sanitizer misalnya gitu. Terus sekarang hand sanitizer sudah tersedia. Nah itu kan makanya kita koordinasi lagi perlunya komunikasi dan koordinasi dengan tim kesehatan agar
pada saat melakukan verifikasi kita dapat dan kita jelaskan. Itu yang perlu makanya kalau kemarin bisa dikategorikan tidak layak, ya kita harus tanyakan terlebih dahulu. Gitu. Pak Uji, ini kan kebetulan kalau nanti dulu Pak, yang kebetulan yang Lembang itu kan bukan wilayah saya, ya. Misalnya gitu, yang Lembang itu bukan wilayah saya, tapi ada di wilayah KKM 4. Jadi di antara wilayah KKM 4 itu, ya di antara yang Lembang itu. Tapi kita nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi dalam rangka upaya ini kita ikut mencampuri masuk di ke sana. Itu wilayahnya wilayah saya. Pak ya Pak ya. Wilayah Pak Unang. Kalau nggak salah Bu Ati ya. Maaf ya. Salah. Ya kan orang dibagi per job wilayah gitu ya. Kita berikan saja kepada wilayah mereka untuk bisa menyelesaikan. Masih kita berikan penjelasan kepada wilayah dealer ini kita informasi kepada mereka. Kalau itu bukan wilayah Polisi. Iya. Kalau nggak salah kata Pak Ketua KMP itu. Kalau ternyata itu wilayah nanti wilayahnya siapa nanti silakan dicek saja di itunya. Pak Uji, monitor Pak Uji terkait Emir. Sementara Pak, sambil menunggu Pak Uji, ini ada satu pertanyaan Pak. Ketika nanti sudah madrasah sudah berlaku PMT, kita akan kawan kantor dan juga para pengawas sudah jelas Pak, selama level 3 ini ketika FH full itu kita meskipun datang ke kantor rasa sudah diizinkan PTMT, apakah gurunya itu tetap presensi online atau presensi di madrasah. Nah itu Pak, kalau kita pengawas dan juga kantor kan sudah jelas selama level 3 selama masih WFH 100% kita masih full melaksanakan presensi online. Nah ini terkait dengan pertanyaan dari guru sendiri, saat nanti PTMT dilaksanakan presensi pinjer. Nah, tapi resikonya kalau nanti pinjer print itu berarti mereka meskipun PTMT-nya hanya 2 jam, berarti mereka tetap biasanya sesuai dengan jam kerja. Itu Pak pertanyaan, apakah tetap presensi online atau presensi pinjer di terkait dengan presensi ya melihat ketentuan kita yang tetap muka yang sekarang. Nah tentunya kami untuk melihat sejauh mana ini nanti bisa diterapkannya, ini harus ada koordinasi dan juga ketentuan lebih dari sisi diinformasikan hari ini supaya nanti jangan sampai kami menjelaskan ini nanti dari UPT beda lagi. Jadi kita akan berkoordinasi terlebih dahulu kepada bagian kepegawaian informasi dari masih. Tapi bagusnya Pak berarti kalau memang besok rencana dengan madrasah, takutnya besok ada yang mempertanyakan hal ini Pak. Berarti minimal paling lambat besok kita sudah memiliki jawaban. Dikhawatirkan besok dari madrasah ada yang mempertanyakan pertanyaan presensi. Insyaallah nanti hari ini pun malam ini pun nanti kita informasikan ke bagian kepegawaian agar besok pada saat pertemuan itu kita sudah ada jawaban untuk bisa diinformasikan. Ini ayat tambahan. Hari abdi naros naon lokasinya. Apa sih Cipongkor maaf Pak Kasim tapanan YT Partos diri di tahun 2020 kaitan sarang monitoring di lapangan, verifikasi di lapangan sarang puskesmas
tahun 2020 pada selesai intinya puskesmas itu tidak yang diverifikasi oleh mereka akan dikirim ke Dinkes Kabupaten, jadi mereka lah yang mengantarkan layak dan tidak hanya sebatas verifikasi saja. Nah, alhamdulillah untuk Cipongkor kami para pengawas madrasah ibtidaiyah membuat nama madrasah mengajukan ke Pak Camat agar semua mendapat izin PTM dari Pak Camat. Alhamdulillah pasti semua madrasah yang mengajukan mendapat izin. Terima kasih. Ya, mohon Pak Awas ya intinya untuk di Cipongkor ini menjadi acuan bagi yang lainnya bahwa ternyata di Cipongkor ini bisa mungkin yang lainnya pun menjelaskan hal ini kepada para camat di tempatnya. Untuk dari Dinas Kesehatan yang tadi melakukan verifikasi, mereka pun punya data isian yang harus kesehatan. Nah, hal ini perlu dijelas pada saat melakukan verifikasi, memang harus didampingi dan diberikan penjelasan agar pada saat tidak hanya menurut pandangan mereka saja, mudah-mudahan pada saat itu kalau kita jelaskan dan gambarkan itu mereka bisa menjadi dan bisa memahami informasi tersebut. Nah tentunya saya sampaikan komunikasi dan koordinasi itulah yang perlu kita bila ada kurang sedikit dan rencana akan kita lengkapi. Mungkin mereka juga bisa mengambil dan bisa untuk bisa melengkapinya kan. Itu terima kasih untuk Cipongkor dan mudah-mudahan saja ini yang Senin yang untuk aliyah dan sanawiyahnya segera saja dikirimkan ke Kemenag untuk bisa tindak lanjuti ke gugus tugas tingkat kabupaten. Baik itu ini Paknya ada tambahan atau nyambung sudah Pak? Yuk siap. Pak Uji ada pertanyaan ketika siswa aliyah mengisi yang kesan tatap muka itu masih tercatat di sanawiyah terutama kelas 10. Itu solusinya kumaha Pak Uji? Ya baik, terima kasih Pak Jah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun atas waktunya, terima kasih. Menjawab pertanyaan itu, saya akan jelaskan dulu tentang tentang kesiapan belajar. Ada apa? Ya, di edaran itu kan sudah jelas di SKB 4 Kemis ya, kalau sekolah pada ada podi. Siap belajarnya itu bisa diakses pada web. Mohon maaf aja, saya izin share screen ya. Nah ini saya jelaskan sepintas tentang kesiapan belajar. Webnya itu yang bisa siap belajar.kemenag.go.id. Ini untuk wawasan aja untuk kita semuanya biar nggak biar terwaiting bagaimana isian gitu. Karena di surat edaran dari Setda itu kan mengisinya harus di siap belajar dapodik sendiri gitu. Kita punya sistem sendiri namanya adalah siapbelajar.kemenag.go.id. Nah, tampilan depannya seperti ini, tampilan awal loginnya. Nah untuk loginnya adalah menggunakan akun Emis.
Nah, tampilannya seperti ini. Saya akan coba login dengan menggunakan akun kabupaten. Nah, tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa dilihat di monitor bahwa total lembaga di kita sejumlah 806 lembaga dari RA sampai MA yang sudah mengisi kesiapan belajar itu sebanyak 50%. Sisanya belum mengisi. Nah, dari yang 70% ini dibagi-bagi lagi, tidak semuanya total mengisi, karena di kesiapan belajar Kemenag ini agak berbeda dengan kesiapan daftar siap belajar di Kemendikbud. Lebih detail lagi, Pak, karena yang harus mengisi kesiapan itu tidak hanya lembaga saja, termasuk juga siswa dan PTK, pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, saya akan coba login menggunakan akun lembaga. Di sini saya akan login menggunakan akun MTSN 4. Jadi, daftar isian kesiapan PTN ini tidak hanya diisi oleh lembaga, tetapi juga oleh guru dan tenaga pendidikan serta peserta didik lainnya. Daftar isian PTN terbatas ini terdiri dari 8 madrasah, kemudian daftar isian kesiapan guru, daftar isian peserta didik. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya 3 komponen kesiapan ini belum 100% diisi, apakah lembaga atau untuk menjawab hal tersebut memang ada berbagai permasalahan yang selama ini madrasah temui di lapangan saat mengisi daftar kesiapan ini, terutama untuk daftar isian kesiapan guru. Dan saya sendiri sih inginnya semuanya 100% berhasil, tetapi karena kendala tadi, jadi akhirnya tidak bisa. Nah, yang kita prioritaskan adalah daftar isian kesini wajib diisi oleh kepala madrasah, dan komponen-komponennya itu sebagaimana yang kita tahu atau kita pahami sini tentang lembaga, yaitu bagaimana kesiapannya tentang protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, karena masih ada kendala, salah satunya tadi yang dipertanyakan oleh Pak Pengawas, yaitu masih ada siswa yang akan mengisi kesiapan tapi ternyata belum atau siswanya masih terdaftar di madrasah sebelumnya, terdaftar di MTS. Nah, itu karena pendataan ini masih berjalan dengan bulan Desember 2021, maka kemungkinan tersebut akan selalu terjadi gitu. Akan selalu ada madrasah yang belum menarik dari sekolah yang sebelumnya. Nah, karena hal ini pasti akan terjadi terus, maka untuk daftar isian peserta didik dan kesiapan guru ini tidak menjadi prioritas utama yang harus segera diselesaikan. Jadi untuk saat ini, untuk PTM terbatas ini, yang diprioritaskan adalah daftar isian kesiapan madrasah. Nah, untuk mengatasi hal tadi, mohon Bapak ingatkan kepada madrasah agar siswa ataupun
guru atau siswa dulu lah, siswa yang belum terdaftar di EMIS atau masih ngagantung lah siswanya di MTS, diingatkan kembali kepada lembaga untuk segera mendata siswanya gitu. Bisi kabur dicokot ke batu gitu. Karena banyak kejadian Bapak Ibu, mungkin karena paradigma selama ini ya, baik sekolah di bawah dinas maupun madrasah, rekan siswa ke dalam dapodik maupun EMIS untuk mendapatkan dalam tanda kutip untuk mendapatkan bosnya. Jadi sehingga siswanya ganda. Nah untuk sistem yang sekarang ini, hal tersebut sudah diminimalisir. Pun EMIS mau mengisikan siswa ke dalam EMIS dan dapodik, kalau misalnya siswanya terdaftar di lembaga lain, maka secara otomatis oleh sistem ditolak gitu. Sudah divalidasi dari sekarang. Kalau dulu kan ketahuan gandanya itu saat ujian nasional. Nah untuk tahun kenapa bisa didaftarkan, pas dicek di akun kabupaten ternyata sudah terdaftar di sekolah lain gitu, atau di madrasah lain. Jadi seperti itu. Dan hal ini akan terjadi terus gitu, terus menerus. Tapi mulai dengan sistem ini yang sekarang kan untuk daftar isian kesiapan madrasah itu harus 100%, sedangkan untuk daftar isian kesiapan guru dan peserta didik itu tidak apa-apa, tidak 100%, karena kendala-kendala tadi yang saya sebutkan. Jelas. Wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pak Kasih, mungkin itu beberapa permasalahan yang mudah-mudahan saya harapan kita semua bahwa kita bisa menyatukan persepsi jika nanti ada madrasah, baik itu yang bertanya ke para pengawas maupun bertanya ke seksi Penmad, inti jawaban inti penjelasannya akan sama meskipun pasti cara penyampaiannya akan beda-beda. Madrasah tidak kesulitan lagi, dan mudah-mudahan memang kita segera sesuai dan dari sekda kita ada yang sudah siap 20, ada juga mungkin yang nanti baru mempersiapkan tanggal 20 untuk pelaksanaan PTMT sahur parah masuk. Terangkan Bapak Ibu PTMS pembelajaran tatap muka sebelum kita tapi Rahmat awi kayak gitu keren itu mungkin Pak Kasih terkait diskusi kita malam ini. Saya lagi mudah-mudahan kita bisa menyamakan persepsi, nanti apapun bertanya sesuai kuan itu akan menjawab jawabannya insyaallah. Baik Pak, ini untuk pertemuan malam hari ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh para pengawas yang hadir. Mohon maaf waktunya terganggu, tapi ini sangat penting sekali mengawal persiapan PT